Ya puji Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam midras yang pernah saya sampaikan, selalu saya ingatkan kepada kita bahwa hati-hati dengan yang namanya sebuah ritual tanpa disertai dengan spiritual. Ritual itu bisa seperti ibadah yang kita lakukan. Ketika kita mengikuti ibadah dengan menggunakan sidur, menggunakan liturgi, hati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada yang namanya rutinitas. Tetapi kita sendiri tidak merasakan, tidak mengalami yang namanya manfaat daripada ibadah itu yang sesungguhnya. Makanya ketika kita bicara ibadah dalam konsep kita, khususnya Kehilat Penuai, kita percaya bahwa sejak kita memulai ibadah, maka Tuhan sendiri melalui Ruach Kudus-Nya hadir di tengah-tengah. Tetapi kembali lagi kepada masing-masing kita yang meresponi akan kehadiran Tuhan itu. Sehingga dalam ibadah itu kita bisa menikmati sukacita yang benar-benar diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan, atau justru tidak. Sehingga saudara-saudaraku, saya selalu sampaikan kepada kita bahwa kita harus tanamkan konsep ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bukan hanya El Shaddai yang maha kuasa, tetapi Dia juga Tuhan yang maha hadir, maha mengetahui, maha melihat. Persoalannya sadarkah kita akan kehadiran Tuhan dalam ibadah itu? Kalau kita sadar, maka kita akan memberikan sebuah penghormatan yang tinggi terhadap Tuhan. Sekalipun memang ibadah yang kita lakukan hanya secara virtual. Sudah secara virtual yang serba terbatas. Lalu kemudian kita tidak memberikan sepenuhnya perhatian, memberikan fokus yang sungguh. Akhirnya itu hanya seperti kita lagi dengar radio. Di situ ada lagu, di situ kemudian ada komentar-komentar dan yang lain-lain. Makanya saya betul-betul memberikan sebuah warning kepada kita, khususnya rekan-rekan, karena saya mengalami sendiri tidak mudah. Untuk kita bisa menikmati sungguh-sungguh ibadah secara virtual itu tidak gampang. Perlu ada konsentrasi yang lebih ekstra, fokus yang lebih ekstra, kesungguhan yang lebih ekstra dibandingkan dengan kita yang mengikuti ibadah secara langsung. Maka saya selalu katakan, kita ini saudaraku jangan sampai justru menonton ibadah, bukan mengikuti ibadah, tapi nonton orang yang lagi ibadah. Sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Makanya ada orang yang ketika ibadah, dia merasakan, wah pujian tadi luar biasa. Dia bisa menikmati doa-doa tadi itu luar biasa. Midras khotbah tadi luar biasa. Dan seterusnya. Karena dia memberikan perhatian yang sungguh terhadap ibadah itu sendiri. Makanya dari dulu saya udah sampaikan, khususnya pas masuk kita Amidah. Amidah itu dari awal itu kita, dari awal itu ketika kita melantungkan, kita bukan sedang menyanyi. Kita sedang mengagungkan Tuhan. Makanya musiknya sebisanya, kalaupun memang sudah jalan normal, gak usah pakai musik. Saya jujur sangat-sangat terganggu, apalagi alunan-alunan yang lagi cari-cari itu sangat-sangat mengganggu.
Karena saya ketika ibadah berusaha untuk bisa menikmati ibadah itu. Dalam setiap doa itu kita berusaha untuk nikmatin. Saya tidak tahu saudara nikmatin apa tidak, tapi saya dari awal saja mau menaikkan pujian saja, rasanya ingin nangis, bukan nangis sedih. Terharu dengan Tuhan, kagum dengan Tuhan. Nah, inilah bagian dari yang saya harapkan bisa juga dipahami. Saya sudah sampaikan teman-teman kita, ada beberapa yang di Bandung miris sudah. Melihat situasi kondisi dunia sekarang ini sangat memprihatinkan. Kita lihat bukan cuma di luar negeri, termasuk di Indonesia. Di YouTube, di TikTok, yang namanya LGBT itu bukan sesuatu lagi yang mereka tutup-tutupi. Sekarang mereka lagi gencar memberikan edukasi justru kepada mereka yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita jujur dalam soal kerohanian, soal spiritual juga, sebenarnya memprihatinkan. Ketika kita dibawa masuk oleh Tuhan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Makanya saya bergumul, saya tidak mau. Jangan sampai ada kehilat penuai. Justru yang akhirnya tertinggal, gugur, gagal. Ibarat orang Israel mau menuju ke tanah Kanaan, gugur di padang gurun. Tidak menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak memandang iman itu dengan sebuah keseriusan, saudara, ini sangat berbahaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saudara yang mengikuti ibadah virtual ini berupaya untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Karena saya dengar tadi ada suara yang speakernya pas tidak di mute, ya. Tapi saudara, suaranya lagi ngobrol, lagi rame. Padahal kita lagi ibadah. Jangan nonton ibadah, tapi ikuti ibadah itu. Bahkan saya tekankan kepada orang, misalnya ada jemaat yang pegang slide itu yang ke depan, dia harus ikuti ibadah. Supaya dia tidak ketinggalan ketika dia ikuti ibadah. Jangan melamun, jangan menghayal. Misalnya pas masuk Amida, ikuti. Kan ketika dia baca doanya selesai, berarti dia akan klik lagi untuk slide yang selanjutnya. Tapi kalau dia nggak ikut ibadah, lagi melamun, lagi pelangak-pelongo, akhirnya ketinggalan. Nah, kembali lagi kepada parasa kita hari ini. Ini sedikit untuk membawa kita, karena hari-hari ini saudaraku adalah hari-hari yang jahat. Kita harus melihat hari yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita makin membawa hidup kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak diberikan kesempatan yang kedua. Sebenarnya sudah diberikan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Banyak orang ingin memperoleh kesempatan yang kedua, tetapi kesempatan itu sudah tidak diberikan. Contoh Lazarus yang miskin dengan orang kaya dalam Luka pasal yang ke-16.
Orang kaya itu, saudaraku, menyesal, ingin diberikan kesempatan lagi yang kedua. Tetapi kesempatannya sudah habis, sudah selesai. Maut itu, saudaraku, bisa datang kepada kita kapan saja, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dia tidak pernah memberikan kode-kode terlebih dahulu. Jangan sampai kesempatan itu kita tidak miliki lagi, sehingga yang ada hanya penyesalan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang kata firman Tuhan, Dia ciptakan menurut gambarnya. Sebelum Tuhan meletakkan manusia yang adalah gambaran Tuhan, maka Dia buat dulu rumahnya. Dia buat dulu tempat tinggalnya. Maka hari pertama Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, dan seterusnya. Sampai semuanya sudah siap, baru kemudian terakhir baru Dia ciptakan yang namanya manusia. Jadi tempatnya dulu Dia ciptakan. Dan kita tahu Tuhan Elohim itu sendiri menciptakan dengan apa? Dengan firman. Siapa firman itu? Kata 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Bahwa firman itu tidak lain adalah Yeshua itu sendiri. Dialah firman yang menjadi manusia. Kata Yohanes 1 ayat 1. Nah, di dalam konsep yang kita baca ini, ketika Tuhan menyuruh Mose untuk membangun yang namanya kemah suci. Tujuan Tuhan menyuruh Mose membangun kemah suci itu supaya apa? Keluaran 25 ayat yang ke-8, supaya Tuhan akan berdiam. Supaya Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Memang menarik, saudara, ketika Tuhan menyuruh Mose untuk membangun rumahnya dia, tempat tinggalnya Tuhan, bahasa saya. Rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Karena Dia bilang, disitulah aku akan berdiam dan aku akan berbicara. Dari atas tutup pendamaian, kata firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menunjuk 2 orang sebagai mandornya, sebagai kepala tukangnya. Yang pertama namanya Betsalel, kedua yang namanya Aholiab. Nah, arti kedua orang ini juga menarik. Makanya saya katakan dari awal, saudaraku, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Apa yang Tuhan rancangkan dari sejak semula itu tidak ada yang kebetulan. Ketika Dia menciptakan dengan firman-Nya, itu pun tidak ada yang kebetulan. Dan ketika Tuhan pun memilih yang namanya Betsalel dan Aholiab, itu pun tidak ada yang kebetulan. Dari arti nama 2 orang ini juga, saudaraku, itu sudah mengandung makna yang luar biasa. Betsalel itu artinya dalam lindungan Elohim, dalam lindungan Tuhan. Dan Aholiab itu artinya tenda milik Bapa. Jadi yang satu artinya itu dalam lindungan Tuhan, yang satu artinya tenda milik Bapa. Aholiab itu artinya tenda milik Bapa. Dan 2 orang inilah yang dijadikan sebagai kepala tukang.
arsiteknya adalah Moses sendiri yang mendapatkan amanah, mendapatkan gambaran yang utuh, sebagaimana kata firman Tuhan, engkau harus membuat seperti apa yang engkau lihat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan yang maha sempurna dengan segala hikmat dan pengetahuannya tentu sangat mengetahui betul bahwa manusia yang Dia ciptakan ini nanti kelak akan memberontak, alias nanti akan berbuat dosa. Sekali lagi saudara, sekalipun kepada manusia itu Tuhan memberikan kehendak bebas, Tuhan memberikan free will kepada mereka, tetapi Tuhan dengan segala hikmat dan pengetahuannya yang maha sempurna tahu betul bahwa manusia yang akan Dia tempatkan ini, yang Dia buat ini, menurut gambarnya Dia, itu satu saat pasti akan jatuh ke dalam dosa, akan memberontak. Sehingga dari sejak semula pun Tuhan dengan kasih-Nya, kalau tadi dengan pengetahuannya yang maha sempurna, Dia tahu bahwa manusia itu akan memberontak, akan membelok, akan jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kemurahannya pun sudah merencanakan membuat yang namanya penebusan. Jadi karena kasih-Nya, Dia tahu nih, ya, karena Dia maha sempurna, Dia maha tahu apa yang akan dilakukan manusia. Di satu sisi Dia tahu manusia akan membelok, di sisi lain kasih-Nya, kemurahannya mendorong Dia untuk membuat jalan penebusan bagi manusia nanti ketika mereka jatuh dalam dosa. Sehingga dari sejak awal kita bisa melihat bagaimana Tuhan katakan, kalau Kejadian 3 ayat 15 bilang apa? Keturunan dari benih dari perempuan ini nanti satu saat akan meremukan kepala ular. Ya. Ini bagian nubuatan untuk menyatakan kepada manusia tentang salah satu karya penebusan yang disiapkan oleh, jalan penebusan yang disiapkan oleh Tuhan. Dan kita lihat kok, kerinduan Tuhan itu walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan supaya manusia yang sudah berdosa itu boleh terus senantiasa mendekat kepada Tuhan. Dari zaman Noah yang bisa kita lihat, ya, kalau kata firman Tuhan zamannya Enos, orang-orang mulai memanggil nama Yahweh. Walaupun ya tidak banyak yang bisa kita ketahui kehidupan tentang yang namanya Enos. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dia bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Tuhan telah mengangkat dia. Begitu juga dengan kehidupan Noah. Noah mendapatkan kasih karunia. Jadi Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah kehidupan manusia yang kecenderungannya hanya ingin memuaskan hawa nafsu daging, alias memberontak terhadap Tuhan, terhadap apa yang dikehendaki Tuhan, Tuhan tetap punya kerinduan. Tuhan tetap punya keinginan agar supaya manusia itu yang sudah berdosa itu boleh kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu selanjutnya kita bisa melihat kepada yang namanya Abraham. Dari Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 dan kedua, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Hiduplah dengan tidak bercacat. Hiduplah dengan tidak bercacat celah. Sampai kepada peristiwa apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Moses, di mana
Mose harus membangun yang namanya kemah suci. Harus membangun yang namanya miskan. Yang juga kita sebut, kita kenal dengan yang namanya tabernakel. Tabernakel ini, saudaraku, adalah bagian jalan. Sekali lagi, saudara, bagian jalan yang dirancangkan oleh Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya. Ini adalah gambaran jalan penebusan yang Bapa Yahweh sediakan bagi yang namanya umat Israel. Ini melalui tabernakel atau kemah suci. Makanya saudara, secara tidak langsung kalau kita mau jujur, tabernakel itu menggambarkan, sekali lagi, kemah suci itu tidak lain, itu menggambarkan tentang yang namanya pribadi Yeshua. Lah kok bisa? Ya. Memang tabernakel kemah suci itu menggambarkan pribadi Yeshua. Bukankah melalui Nabi Yesaya Tuhan sudah menubuatkan, ya, bahwa ada seorang perawan yang akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menyebutkan dia yaitu Immanuel. Apa artinya Immanuel? Itu artinya apa? Dalam. Ya. Anu artinya kita atau kami. El artinya Elohim. Jadi Immanuel itu artinya adalah Elohim di dalam kita, berdiam di dalam kita. Itulah yang digambarkan oleh Yohanan atau Yohanes 1 ayat 14. Bahwa firman itu sudah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dia berskenos di dalam kita. Dia berkemah di dalam kita. Dia bertabernakel di dalam kita. Jadi inti tabernakel itu Keluaran 25 ayat yang ke-8 bilang supaya Tuhan bersemayam, supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Itulah Immanuel. Jadi nggak ada kebetulan kalau kemah suci itu dari pintu gerbang, ya. Sekali lagi dari pintu gerbang, seterusnya semua itu melambangkan, menggambarkan tentang Yeshua. Yang kita baca tadi, saudaraku, dari pintu gerbang itu harus dibuat dari empat tiang. Ya. Saya katakan lagi, tidak ada yang kebetulan. Saya tidak berupaya untuk cocokologi. Dalam kitab suci khususnya Brit Kadasa, 4 Injil inilah yang memberi kesaksian tentang yang namanya Yeshua. Dari dia lahir sampai kebangkitan dia. Keempat Injil ini yang berbicara, yang menceritakan tentang Yeshua dari dia lahir sampai dia terangkat ke surga, yaitu Matityahu atau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanan atau Yohanes. Ini berbicara 4 tiang itu sebagai pintu gerbang. Jadi orang untuk mengenal pribadi Yeshua itu harus dari 4 Injil ini. Makanya Yohanan 14 ayat yang ke-6 bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini pintu gerbang. Ya. Ini pintu gerbang. Makanya saudara, kalau kita belajar konsep tabernakel, saya kira semua kita ini kan
bukan jemaat baru. Artinya bukan dari agama lain terus masuk menjadi Kristen. Rata-rata kita sudah tahu konsep tabernakel, susunan kemah suci itu. Dari masuk pintu gerbang, lalu kemudian dapat selanjutnya apa? Ada mesbah korban bakaran. Ini sudah di ruang kudus apa? Masih di halaman? Masih di halaman. Dari mesbah korban bakaran ke depan lagi ada yang namanya kolam basuhan. Ya. Bicara baptisan tadi Pak Fani bilang. Semua ini menggambarkan tentang Yeshua. Jadi yang namanya dari kita percaya kepada Yeshua, dari kita yang namanya bertobat, meninggalkan kehidupan lama, sampai yang namanya kita dibaptis itu masih ada di halaman. Makanya renungkan baik-baik konsep yang namanya tabernakel ini atau kemah suci ini. Ketika engkau masuk dari pintu gerbang, masuk melalui 4 tiang itu, waktu engkau ada di dalam, perhatikan baik-baik, waktu engkau ada di dalam, maka engkau akan melihat bahwa di sekelilingmu itu dipagari dengan tirai. Makanya disebut kemah suci, ya, disebut yang namanya kemah suci, ya, dalam kitab suci atau miskan, karena memang ini dibuat terpisah. Ini tempat kudus, tempat yang terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari dunia, terpisah dari hal-hal dunia. Jadi waktu engkau masuk melalui pintu gerbang, melalui iman kepada Yeshua HaMasiah, engkau bertobat meninggalkan kehidupan lamamu, memberi dirimu untuk dibaptis, dimeteraikan, dibersihkan, disucikan. Engkau harus melihat bahwa ternyata engkau mau dipisahkan. Konsep itu harus kita tanamkan betul. Tidak boleh kita sama dengan dunia ini. Makanya menjadi pengikut Yeshua harus punya pendirian. Selalu saya katakan, kalau engkau tidak mau memikul salibmu, tidak mau menyangkal diri, tidak mau menderita bersama dengan Yeshua, ya jangan ikut dia. Dari awal Yeshua sudah katakan. Memang gak mudah, gak gampang. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari apa yang menjadi miliknya, dia tidak berhak menjadi muridku. Barang siapa yang mengasihi saudaranya siapapun itu, mau istri, suami, anak-anak, lebih daripada aku, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya, dia pun tidak layak. Jalan mengiring Yeshua itu, kata firman Tuhan, memang sempit. Memang pintunya kecil. Sehingga hanya sedikit orang yang ingin melaluinya. Berbeda dengan jalan menuju kebinasaan. Banyak orang yang lebih senang di sana. Tapi bukan berarti juga yang sedikit itu sudah pasti dialah yang selamat. Bukan berarti juga yang besar dia yang binasa. Tidak. Ini dari kacamatanya Tuhan. Memang gak menarik, saudara. Maka kita harus punya pendirian. Karena kadang-kadang kita yang minoritas, kalau kita tidak punya pendirian, kita bisa terpengaruh dengan mayoritas, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau kita tidak punya pendirian, kita yang minoritas itu bisa dipengaruhi dengan yang mayoritas. Tapi saya mau katakan, kebenaran itu tetap kebenaran. Sekalipun sedikit orang yang mengakuinya sebagai kebenaran. Bahkan tidak ada pun yang mengakuinya sebagai kebenaran. Dia tetap kebenaran.
Sesuatu bukan menjadi kebenaran kalau ada banyak orang yang mengakui itu sebagai sebuah kebenaran. Oh, nanti dulu. Makanya dasarnya itu tidak lain adalah Torah. Saudara mungkin pernah dengar cerita. Bayangkan saudara, orang yang waras saja. Orang yang waras saja bisa ragu dengan kewarasannya cuman karena statement pernyataan orang yang tidak waras. Seorang yang waras dia masuk ke rumah sakit jiwa. Begitu masuk di pintu gerbang ketemu satu orang gila. Dia bilang, "Hei gila, gila. Apaan gila? Lu yang gila. Saya mah orang waras, kamu yang gila." Dia masuk lagi ke dalam. Di jalan ketemu sama 3 orang. 3 orangnya kompak bilang bahwa ada orang gila baru. Ada orang gila baru. Loh, kok mereka bisa bilang saya gila? Kalian yang gila katanya kan. Saya mah waras, kalian yang gila. Sampai di dalam ketemu banyak orang. Serempak semua. Tepuk tangan. Orang gila, orang gila. Dia mulai ragukan. Jangan-jangan dia gila bener. Jadi orang waras saja saudara bisa meragukan kewarasan dia cuma karena pernyataan orang gila. Maka kita harus punya pendirian. Saya angkat lagi. Jangan membenarkan apa yang biasa. Sekalipun memang itu mayoritas biasa melakukan. Kita kan sudah terbiasa menyebut dengan nama ini. Kita sudah terbiasa merayakan perayaan ini. Kalau itu tidak firman Dia, saudara, dan itu bahkan bertentangan, kita harus berani berkata tidak. Bayangkan saudara, seorang kakek dan nenek tinggal di sebuah pedesaan. Mereka betul-betul terisolir dari masyarakat kebanyakan. Dari kecil saudara, mereka menemukan ada seekor sapi yang mereka pelihara dari kecil. Sampai akhirnya sapi itu jadi besar. Mereka mengalami masa krisis, musim panas yang panjang. Sehingga untuk bertahan hidup, kakek dan nenek ini memutuskan untuk pergi ke kota dan menjual sapi yang mereka pelihara dari kecil. Di tengah jalan ketemu sama orang. Itu kambing mau dibawa kemana kek? Oh bukan, ini sapi. Jalan lagi saudara. Ketemu lagi sama orang yang lebih. Bilang lagi, kambingnya gemuk banget kek. Itu mau dibawa kemana? Mau dijual? Mereka udah mulai ragu. Kenapa orang-orang bilang kambing? Ini sapi apa kambing? Sampai di pasar, wah orang-orang mulai bermain mata. Serempak. Mereka langsung tawar, ini kambingnya mau dijual berapa? Gugurlah. Yang tadinya mereka awal-awal beranggap ini sapi, ternyata orang-orang bilang kambing. Akhirnya sapi dijual dengan harga kambing. Kenapa? Karena tidak memiliki pendirian. Kalah dengan yang namanya suara mayoritas. Maka kita jangan sampai kalah dengan suara mayoritas. Harus kita punya pendirian. Sekali engkau berkata bahwa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan yang kekal, pegang itu baik-baik. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lepaskan. Karena itulah yang memberikan jaminan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Kembali lagi kepada apa yang kita bahas tentang yang namanya kemah suci atau tabernakel. Saya ingat pernyataan seorang teman hamba Tuhan, Ibu Ondang bilang begini. Waktu kami rapat, saya kaget katanya. Saya ikut ibadah di salah satu gereja. Loh, belum apa-apa udah menyembah. Kan? Loh, belum apa-apa katanya sudah menyembah. Karena konsep yang mereka pakai rupanya konsep tabernakel. Sama dengan kita Kehilat Penuai. Dalam Tehillim banyak sekali ayat yang mengatakan masuklah halamannya dengan puji-pujian. Ya. Masuk dengan puji-pujian. Makanya kalau mungkin Ibu Maria lama dengan GBI kan hampir sama. Kalau karismatik itu awal-awal begitu angkat lagu worship langsung ada penyembahan. Nanti baru puji-pujian, nanti ada penyembahan lagi. Nah, kita konsepnya sama, tabernakel. Awalnya itu dengan puji-pujian. Sampai kita masuk kepada yang namanya ruang kudus. Disitulah ada doa. Disitulah ada penyembahan. Ya. Sampai kita akan mendengarkan khotbah di mana Tuhan berbicara. Yang menggambarkan ruang maha kudus di mana di situ ada tabut perjanjian. Kata firman Tuhan tadi saya jelaskan di awal, di mana disitulah Yahweh Elohim yang akan berbicara kepada umat Israel. Jadi konsep inilah yang kita terapkan di Kehilat Penuai, ya, konsep tabernakel. Satu lagi sebelum saya lupa. Makanya pemimpin pujian itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak usah terlalu banyak ngomong. Kan? Karena kita di sini sudah berbicara, ya, mewakili Tuhan. Apalagi, ya. Jadi sekali lagi, apalagi kalau kadang-kadang kita suka bawa kehidupan pribadi kita dan segala macam, ya, kalimat-kalimat, fokus saja. Kita menekankan misalnya tentang kalimat-kalimat dalam pujian yang kita mau nyanyikan, ya, nggak ada salahnya. Ya, makanya saya kalau mimpin pujian itu ya sedikit saja, lebih mengarah kepada bagaimana memberikan dorongan motivasi kepada jemaat. Nah, ini masukan untuk worship leader. Supaya kita diarahkan lebih baik lagi ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep penebusan inilah yang dirancangkan oleh Bapak Yahweh melalui yang namanya kemah suci atau tabernakel. Tadi kita bicara sampai pintu gerbang, lalu kemudian sesudah masuk pintu gerbang ada yang namanya mesbah korban bakaran. Jangan lihat kepada yang namanya dombanya, tetapi lihat bagaimana proses ketika seseorang itu mau mempersembahkan korban penebus dosa. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Orang itu ketika dia membawa korban, apakah itu domba, apakah itu kambing tidak bercacat celah, dia harus apa? Dia harus menumpangkan tangan dulu ke atas hewan korban itu, lalu dia harus mengaku dosanya. Setelah dia mengaku dosanya, baru korban itu disembelih. Dengan bahasa kasar saya bilang, melalui korban pengganti, ini kan korban pengganti. Kita bisa bayangkan konsep yang Tuhan buat, saudara. Harusnya kita nih, kan kita yang salah. Kok binatang, bahasa kasar, binatang yang tidak bersalah, domba yang tidak bersalah, kok domba itu yang harus menanggung? Domba itu yang harus dikorbankan. Domba itu harus mencurahkan darahnya. Demi apa? Demi keselamatan si pelaku ini. Ya.
itulah korban mesbah, korban bakaran itu menggambarkan tidak lain adalah Yeshua HaMasiah. Sekali lagi saudaraku, Yeshua HaMasiah. Di mana dia menjadi korban pengganti. Menebus salah dan dosa kita. Makanya konsep ini yang harus kita tanamkan. Saya selalu bilang kan bukan mentang-mentang dombanya banyak, lalu seenaknya buat salah. Enggak begitu. Firman Tuhan katakan kalau orang dengan sengaja katanya melanggar perintah Tuhan, orang itu harus dihukum mati. Dengan kata lain, bahasa kasarnya, lu mau cobai Tuhan. Udah tahu itu salah. Tuhan bilang harus dihukum mati. Saya mau pingin coba. Mati apa enggak? Ya. Jangan mentang-mentang kita punya domba banyak. Kan saya suka pakai analogi. Kayak orang di sebuah perusahaan. Ya, menerapkan yang namanya denda. Kalau siapa datang terlambat, denda. Kan sebenarnya denda itu dibuat untuk apa? Memberikan efek jerah. Memberikan sebuah efek supaya orang itu sadar. Supaya ke depan lu tidak buat demikian. Jangan berpikir, karena saya uangnya banyak, ya nggak apa-apalah saya datang terlambat. Kan cuma bayar doang. Kalau misalnya pun 100.000 sekali terlambat, ya uang saya mah banyak. Kan bukan begitu pengertiannya. Tetapi kesadaran yang harus dibangun. Bukankah Yeshua HaMasiah sudah mengorbankan dirinya? Menjadi korban pengganti demi kesalahan kita, demi dosa kita. Dan masuk lagi lebih dalam lagi ada yang namanya kolam basuhan. Yeshua HaMasiah ini dia adalah air. Dia adalah air kehidupan. Dialah yang membersihkan, dialah yang mentahirkan kita. Dan dia juga yang memberikan kita kehidupan. Karena dia sumber air hidup. Hanya di dalam Yeshua kita bisa ditahirkan. Hanya di dalam Yeshua kita bisa dibersihkan. Sampai kita boleh layak untuk masuk di dalam yang namanya ruang kudus. Jadi ibarat Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dari pintu gerbang sampai namanya kolam basuhan, ini masih bicara jalan. Lalu ruang kudus inilah baru kita bicara di situ ada kebenaran. Maka sering sekali saya katakan jangan kita puas sampai kita mengenal nama Tuhan, sampai kita kemudian bertobat lalu kemudian dibaptis. Kita masih ada di halaman. Masuk lebih dalam lagi, temukan kebenaran-kebenaran yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Itulah mewakili ruang kudus. Yang di dalamnya ada yang namanya menorah, ada namanya meja roti sajian, dan ada yang namanya mesbah dupa. Ya. Harus masuk sampai kepada ruang kudus. Baru kita akan memperoleh yang namanya kehidupan yang dikaruniakan dari ruang Maha Kudus. Itu sumber kehidupannya. Ya. Jangan kita puas, sekali lagi saudara. Jangan kita puas. Hanya sampai kita dibaptis, bertobat lalu kemudian dibaptis, kita masih ada di halaman. Kata Wahyu, ya, kata Wahyu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Disuruh ambil tongkat pengukur. Dan yang disuruh diukur itu adalah mereka yang ada di dalam. Sementara yang ada di halaman ini akan menjadi
santapan, menjadi makanan daripada anti Hamasia. Belum jadi jaminan ketika engkau dibaptis, dimeteraikan. Engkau harus masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan, masuk dalam seluruh kepenuhan Tuhan, sampai mempersembahkan hidupmu dalam mesbah dupa itu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Baru keselamatan kehidupan yang sesungguhnya akan menjadi bagian kita. Kata Wahyu, saudaraku, sampai halaman saja itu menjadi makanan santapan yang anti Hamasia. Kecuali kan mereka yang ada di dalam itu. Karena kalau orang yang sudah ada dalam kebenaran, saudara, Tuhan akan menjadi perisai. Dia penjaga Israel yang akan menjaga dan melindungi orang-orang itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bawa hidup kita. Pembelajaran tentang tabernakel ini nanti saya akan lanjutkan di Sabat yang akan datang. Karena ke depan pun kita masih bicara tentang kemah suci. Banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak rahasia-rahasia makna yang terkandung dalam kemah suci ini. Yang bisa kita peroleh untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan yang akan terus senantiasa menuntun dan membawa kita untuk kita makin lebih memahami dan mengerti akan konsep penebusan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan Tuhan sudah kerjakan bagi kita melalui Sang Putra Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan.